Umat Buddha itu jangan galak-galak. Umat Buddha itu jangan menggunakan kekerasan. Ini bukan bicara tentang bagaimana perasaan Anda sebagai umat Buddha. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga Buddha Dharma bagi kelangsungan penerus-penerus kita. Bagaimana dengan anak kita nanti? Melihat simbol agamanya, melihat simbol yang diyakininya, tapi tidak punya harkat gitu loh. Tidak punya derajat yang bisa dihormati gitu loh. Nah, itu tanggung jawab kita loh. Di depan mata kita melihat itu nggak benar dan kita diam, bahkan kita lebih cenderung pengecut, penakut. Karena kita nggak mau berjuang sesuatu, lalu kita membela diri dengan kalimat bijak gitu loh. Halo Bro Kevin, Bro Anthony. Hai. Selamat datang. Ya. Terima kasih waktunya. Saya melihat Anda berdua kemarin muncul beberapa kali di TV ini. Ini mau menunjukkan apa nih? Iya. Ya, yang pertama mau ngasih tahu bahwa ternyata ini di komunitas Buddhis dan teman-temannya banyak yang ganteng-ganteng gitu kan kira-kira. Ya, karena sedikit banyak memicu banyak orang menjadi tahu dengan viralnya satu kasus yang pembelajaran apa nih kira-kira. Tapi sebelum masuk ke sana saya mau tahu dulu background dari Bro Kevin ya, sebagai ketua di Dharmapala Nusantara ya. Sekilas mengenai Dharmapala boleh? Dharmapala ini adalah organisasi yang bertransformasi dari awalnya forum para aktivis Buddhis ketika di tahun 2008 kita menyuarakan suara yang sama tentang kepedulian kita terhadap sebuah usaha yang memang kita nilai itu sudah sangat menista ya. Meresahkan ya? Meresahkan. Kenapa? Karena waktu itu muncul sebuah usaha yang memang nuansanya adalah hiburan malam. Di situ menjual alkohol, ada usaha-usaha yang juga tidak selayaknya gitu ya, di mana di situ ada Rupang Buddha itu di lantai 2-nya itu setinggi 5 meter gitu loh. Sedangkan di situ banyak kegiatan-kegiatan hiburan malam seperti party, kegiatan-kegiatan lain lah yang menurut kami sangat tidak pantas lah untuk menampilkan banyak ornamen ya, ornamen Buddhis yang pertama. Yang kedua juga penggunaan nama ya, bahwa Buddha itu disandingkan dengan bar yang konotasinya itu adalah tempat beralkohol, minuman, hiburan malam dan lain sebagainya. Ya itulah yang akhirnya menyatukan banyak organisasi aktivis ke dalam sebuah semangat untuk bersatu, menyuarakan hak yang sama gitu ya. Sama seperti saat itu ya, ini saya merasa agak deja vu juga ya dengan kasus yang sedang kita hadapi hari ini ya. Saat itu kita baik di internal maupun secara eksternal itu tersirat bahasa bahwa kita ini umat yang dianggap kecil, dianggap lemah dan juga pemaaf ya, sehingga nggak selayaknya kita melakukan protes. Bahkan dalam satu kesempatan saya pernah mendapat sebuah bahasa ya yang menyatakan bahwa Kevin, kalian ini itu kayak telur, dibilang. Dan mereka yang kamu lawan itu kayak tembok, dia bilang. Bagaimana telur bisa mengalahkan tembok? Saya jawab bahwa ketika kita mau berjuang, kita jangan bicara menang kalah dulu. Tetapi berani nggak kita mendengarkan hati nurani kita gitu. Ketika ada sesuatu yang kamu lihat di depan mata dan itu bertolak belakang dengan hati nurani kita, saya nggak bicara bagaimana Anda ikut berjuang gitu. Tetapi berani bersuara dulu nggak? Karena bagian dari kita berani menyuarakan kebenaran, menurut saya itulah juga praktek Dharma gitu. Karena Dharma sendiri adalah kebenaran. Ya, kalau sesuatu yang benar lu nggak berani ngomong, nggak berani bersikap, bagaimana kamu praktek Dharma gitu loh. Dan jadi kita sekali lagi nih, saya belum ngomong tentang memperjuangkannya, karena itu banyak upaya, banyak tenaga, banyak waktu, banyak perjuangan, banyak air mata, banyak biaya gitu loh. Dan kita tahu bersama bahwa hari ini bukan karena saya pribadi, tapi spirit bersama ini, bersatunya kekuatan kita untuk memperjuangkan sesuatu yang kita anggap nggak layak. Makanya muncullah wadah
Waktu itu kita namakan FABB, Forum Anti Buddha Bar. Nah, ternyata spirit ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran bagi banyak pihak. Terbukti sejak kita umat Buddha Indonesia menolak suatu usaha Buddha Bar ini, itu berdampak kepada usaha Buddha Bar di tempat lain-lain. Orang mengatakan bahwa Buddha Bar itu dari Prancis, betul. Orang mengatakan juga ada di Belgia, ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada dan sebagainya. Tapi berkat perjuangan kita bersama, yang di Indonesia, yang akhirnya tutup dan mengganti nama, Singapura ganti nama juga. Justru jadi viral karena di Indonesia ya. Betul. Di Eropa beberapa kawan kita juga sempat mampir juga tutup. Nah, yang saya mau katakan bahwa tadi suara-suara tadi, jangan rendah diri, menganggap diri Anda kecil dan tidak bisa memberi kontribusi dan tidak bisa memberi dampak. Itu bahasa yang salah gitu loh. Itu adalah image yang salah. Jadi jadikan diri Anda itu sebagai manusia yang utuh lah. Nggak mesti Anda menganggap diri Anda terlalu kecil sehingga tidak bisa memberi kontribusi apapun gitu loh. Ya, seperti falsafah kearifan lokal kita kan yang tentang sapu lidi kan. Kalau satu bisa mudah, tapi kalau jadi satu kan begitu banyak jadi kuat. Iya. Oke. Tetapi apakah nantinya DN ini hanya melakukan aktivitas seperti yang akan terjadi atau yang sedang terjadi saat ini atau yang sudah pernah terjadi untuk membela Buddha atau membela Dhamma atau Buddha Dhamma? Iya. Jadi berlanjut tadi ya, ini kan terkait dengan tujuan dibentuknya DN ya. Jadi bahwa ketika kita bisa menyatukan saat itu juga banyak sekali fraksi-fraksi yang kita tahu ya, bahwa ada kelompok ini, ada kelompok sana, ada kelompok yang lain. Beda gitu. majelis. Beda majelis lah, sangha lah, mazhab dan lain sebagainya. Saat itu kami nggak peduli. Ya, jadi disitulah tempat kita bisa bersatu gitu. Kita juga pengen umat ini jangan lagi lah dikotak-kotakan ya. Maka semangat FABB saat itu kita memperjuangkan sesuatu yang memang menurut hati nurani kita, tidak melihat mazhab, sekte dan lain sebagainya, dan itu berhasil. Dan kita tadi bukan hanya sebagai pelopor ya untuk memperjuangkan itu di tempat-tempat yang lain juga, ternyata juga kita dijadikan beberapa contoh bagi organisasi lintas agama seperti yang saya dengar ya dari ICRP sendiri sering menjadikan kisah perjuangan umat Buddha melawan Buddha Bar ini seperti kisah Daud dan Goliat, si lemah dan si lebih kuat berkuasa, akhirnya menjadi banyak kasus untuk kita juga jangan berkecil hati karena kelompok-kelompok minoritas di Indonesia ini banyak, bukan cuma umat Buddha gitu loh. Banyak kelompok-kelompok kecil lain juga sebenarnya harus lantang menyuarakan sesuatu yang memang dianggap benar oleh mereka gitu loh. Nah itu akhirnya itu yang saya dapat feedback seperti itu. Lalu kemudian juga tadi bagaimana bertransformasi menjadi Dharmapala hari ini. Nah ternyata kasus seperti ini kan bukan hanya satu gitu. Di banyak tempat kasus-kasus yang dianggap menista, dianggap merusak, merendahkan dan bentuk tindasan-tindasan lain lah. Itu di lapangan tuh banyak terjadi gitu. Nah, yang kami sayangkan selama ini kami berharap ada organisasi yang memang secara formal bisa ikut menyuarakan hal-hal seperti itu gitu. Namun yang kami dapati sulit menemukan baik tokoh maupun organisasi Buddhis yang secara lantang itu kalau ada kasus serupa itu tampil untuk membela umat gitu. Nah oleh karena itu proses berjalannya waktu ternyata banyak kami temukan termasuk beberapa kasus seperti kalau sempat kita ingat tahun lalu itu ada kasus Leo ya. Oh iya. Leo, nah itu juga teman-teman kita yang memperkarakan setelah kita melakukan mediasi dulu sebelumnya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita tuntut gitu, enggak. Kita adakan mediasi, kita ajak ketemu, kita juga ke sana, ke rumahnya, getok pintu, nggak dibukakan. Kita mencoba berkomunikasi untuk minta baik-baik, janganlah melakukan pelecehan seperti itu gitu ya, loh. Bahkan itu dilakukan oleh dalam internal sendiri ya. Dan kami ya mencoba juga memfasilitasi itu gitu. Jangan karena beda mazhab kamu menghina, merendahkan mazhab yang lain gitu loh. Nah itulah karena upaya dialog itu tidak ada jawaban atau tidak ada itikat baik dari si pelaku, ya kita perkarakan gitu. Nah pasti ada pro kontra. Umat Buddha itu jangan galak-galak. Umat Buddha itu jangan
menggunakan kekerasan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, inilah sebenarnya hal-hal yang perlu kita luruskan. Karena sejak awal baik waktu masih FABB, Forum Anti Budabar, kami pun selalu mengedepankan nilai-nilai Buddha Dharma kok. Ya. Dalam berjuang, kita tidak merusak, kita tidak menyakiti orang lain. Namun yang saya mau sampaikan tadi, berbeda antara kita menyebarkan cinta kasih dan berbeda ketika kita harus belajar menegakkan kebenaran. Ini dua mata uang atau dua keping sisi yang menurut saya juga harus sama-sama kita belajar praktekkan. Jangan mentang-mentang kita belajar ngomong tentang cinta kasih, tetapi semangat kebenarannya itu nggak muncul gitu. Jadi lembek ya. Ya. Karena praktek dharma pun juga butuh disiplin, butuh ketegasan, butuh kebenaran tadi. Ya, saya teringat satu filosofi dalam ilmu bela diri. Jadi kalau dikatakan dalam filosofi tersebut, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kelemahan. Kasih sayang tanpa kekuatan itu, maaf ya sebentar. Kekuatan tanpa kasih sayang itu kezaliman. Kasih sayang tanpa kekuatan itu kelemahan. Nah, mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi filosofinya hampir sama, bahwa dalam mengaktualisasi Buddha Dhamma itu bukan dengan cinta kasih dan berkata penuh dengan kelembutan, tetapi aktualisasi bagaimana menegakkan kebenaran itu sendiri ya. Iya. Menurut saya itu bagian dari praktek dharma ya. Ya. Nah, tapi saya coba ke Bro Antoni. Nah, ini kalau kita bicara mengenai kebenaran ini yang tentunya sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Betul. Ya. Nah, kalau menyangkut yang seperti yang lagi viral, Bro Kevin dan Bro Antoni bisa muncul di media massa, melihatnya dari sudut pandang apa tuh? Ya, untuk kita sebagai masyarakat umum ini kan kita melihatnya kan bahwa apa yang terjadi kemarin kan sempat viral di media sosial, bahwa ini kan mencederai ya, melukai hati atau perasaan umat Buddhis dengan adanya yang meme-meme yang viral di sosial media yang beredar saat ini, sehingga tapi satu itu yang saya perlu bahas dengan Bro Kevin yang istilah mencederai umat Buddha. Nah, silakan teruskan dulu. Itu kan akhirnya kemarin kita kan melakukan upaya kita membuat sebuah laporan, walaupun pada awalnya ada penolakan, tapi kemudian kita menemukan jalan yang baru. Kita membuat laporan ulang di Mabes Polri dan akhirnya bisa diterima. Ya, sebenarnya kan untuk sebuah kebenaran ini kan kita nggak bisa diam aja kan sebagai manusia. Ya, sebuah kezaliman kalau kita biarkan ya nggak mungkin akan berubah, kecuali kita yang istilahnya berproses, kita berjuang untuk bisa mendapatkan kebenaran itu sendiri gitu kan. Ya, makanya kita kemarin melakukan upaya-upaya hukum bahwa hal ini tuh nggak bisa didiemin, nggak bisa dibiarkan gitu kan. Apalagi ini menyangkut udah isu nasional lah, beredarnya bukan lingkup internal lagi kan, udah menyebar kemana-mana, dan kebetulan yang terduganya ini kan bukan orang umum biasa, termasuk public figure ya. Betul, public figure dan sosok sebuah istilahnya mantan pejabat negara gitu kan. Harusnya mempunyai jiwa yang lebih bijaksana, lebih sensitif terhadap kemasyarakatan. Apalagi beliau juga aktif di sosial media dengan pengikut yang udah puluhan ribu, harusnya udah dapat memperkirakan hal-hal tersebut itu dapat memicu kan, apalagi dengan isu-isu yang sensitif itu. Ya, tapi kalau memang itu dikatakan sebagai kebenaran dan sudah ada dalam peraturan perundangan, apakah memang diperlukan pelapor ya? Wajib. Kalau untuk pelapor memang harus ada. Walaupun ini kan sebenarnya kan masuknya kan tindak pidana publik yang tidak bersifat umum. Karena siapapun sebenarnya bisa melapor yang merasa bahwa perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian sebenarnya. Kerugian atau misalnya ketersinggungan. Nah, ini kan berhubungan ini menyangkut umat, otomatis kan banyak kan. Tapi kebetulan yang bertindak lebih dahulu kan Bro Kevin kan dari DN. Karena kami, saya dari kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Pusat Lanitisain ini kan mendampingi
untuk mengawal proses ini. Mediasi ini untuk prosesnya. Untuk prosesnya. Sekarang masih proses pelaporan. Pelaporan kita sih sudah diterima, nanti kita tinggal lihat perkembangannya. Bagaimana istilahnya penyidikan berikutnya, apakah nanti dapat diproses untuk lebih lanjut. Tapi kita berkaca daripada kasus-kasus sebelum-sebelumnya ini kan udah ada gitu kan, yang menyangkut tentang penistaan agama melalui media sosial. Kita kan udah mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU ITE. Sehingga hal ini kan udah sempat ada juga yang udah mulai disidangkan. Sempat yang kemarin rame kan MKC. Oke, ya benar. Seperti Wahya Waluni. Ya. Itu kan sebagai contohnya itu kan. Nah, makanya kita juga optimis bahwa kasus ini pun bisa diproses sampai dengan nanti di persidangan. Nah, itu karena sebetulnya hal-hal seperti ini kan bukan hal yang baru di Indonesia ini. Dan kita berharapnya juga tidak berulang. Karena hal-hal ini kan memicu banyak aspek ya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, justru yang mengoyak ketenangan dan kedamaian. Betul, kebinekaan kita kan akhirnya rasa toleransi kita kalau ini dibiarkan akan terkikis. Ya. Bahwa hidup di Indonesia ini kan bukan satu agama juga. Nah, itu parameternya apa tuh, Bro Antoni? Misalkan tadi seperti yang saya tanyakan butuh pelapor, ya. Kan sedangkan kalau pihak kepolisian saya dengar itu mereka punya cybercrime. Kalau memang ini masuk ke tindak pidana, apakah cybercrime ini bisa bertindak tanpa pelapor? Dan selanjutnya jika si pelaku atau tersangka ini melakukan ingin mediasi damai, nah silakan gimana tuh? Untuk sekarang memang ada cybercrime, tapi kan sebenarnya semua suatu tindak pidana itu harus ada pelapor. Tetap harus ya? Harus ada pelapor, karena adanya pelapor itu adanya ada korban. Yang dirugikan ya? Betul, adanya korban. Ya. Nah, jadi kita di sini diposisikan kan bahwa si pelapor itu adalah sebagai pihak korban. Bisa personal atau individu ataupun bisa kelompok masyarakat? Kalau untuk isu syara ini bisa dari perwakilan ya? Perwakilan bisa, dari masyarakat, individu pun bisa. Karena ini skupnya kan luas, tidak mencakup perorangan. Untuk istilahnya kita kenapa harus ada pelaporan ya memang secara peraturan perundang-undangan polisi tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya pelaporan gitu kan. Nah, memang harus ada istilahnya yang lapor dulu, baru polisi menindaki laporan tersebut. Untuk diproses, kemudian akan dicari yang terlapor ini siapa, terduganya siapa, sehingga nanti akan dikumpulkan bukti-bukti. Setelah nanti rangkaian dari penyidikan polisi terkumpul, bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk proses berikutnya. Makanya itu istilahnya jenjang daripada penegak hukumnya. Ya, ini kan kita kan udah masuk tahap awal, kita udah pelaporan diterima, kita tinggal nanti kawal untuk proses-proses kedepannya sampai dengan nanti penetapan tersangkanya nanti bagaimana. Untuk yang tadi ditanyakan mediasi, bahwa proses mediasi itu damai itu tidak ditutup kemungkinan. Ya memang pada dasarnya hukum di Indonesia ini kan menerapkan awal kan kita kan penyelesaian suatu tindak pidana itu kan hanya upaya terakhir, ultimatum remedium, bahwa di tahap-tahap awal itu diupayakan untuk masyarakat itu bisa berdamai. Ya musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat, betul. Setidaknya jangan sampai ini apa-apa naik ke pengadilan, apa-apa naik ke penjara. Gitu. Diupayakan apabila masih bisa diketemukan, bisa didamaikan untuk para pihak, itu tidak menutup jalan damai tersebut. Tapi untuk kasus ini kan bukan antar personal individu yang bisa didamaikan. Untuk dua orang yang bisa bertemu, salah satu memaafkan, salah satu damai. Karena ini kan bersifatnya kan nasional, luas. Yang dirugikan kan masyarakat tentunya, apalagi terutama masyarakat yang beragama Buddhis gitu kan. Jadi untuk mediasi-mediasi ini dalam peraturan perundang-undangan kita sih untuk hukum tetap berjalan. Istilahnya nanti walaupun dari terduga tersangka tersebut ada permintaan maaf atau mengakui kesalahannya, ya nggak apa-apa kita terima. Cuma proses hukum tetap berjalan. Karena ini kan menyangkut masyarakat umum ya. Tidak bisa istilahnya Bro Kevin ini memaafkan terus kasus itu tutup gitu kan. Nggak bisa, karena kan pasti kan proses-proses yang lain. Loh, saya nggak bisa memaafkan tindakan ini kan pendapat orang kan pasti berbeda-beda. Apalagi ini menyangkut masyarakat luas Indonesia ini kan nggak bisa untuk secara individu saya memaafkan tapi orang lain tidak bisa memaafkan gitu. Untuk perkara-perkara yang menyangkut isu SARA ini memang dikecualikan ya.
karena itu ada aturan tersendiri di Perkap Kapolri yang tahun 2021. Itu kan ada bahwa setiap suatu tindak pidana memang diutamakan upaya mediasi terlebih dahulu untuk adanya restoratif justice, yaitu penyelesaian hukum di luar pengadilan untuk diupayakan damai. Cuma untuk isu-isu yang menyangkut isu syara ini memang dikecualikan. Ya. Nah, ini kan sebagai gambaran informasi, sebetulnya simbolik di agama Buddha dimulai dari adanya dua pedagang yang bertemu dengan sosok Siddhartha yang menjadi Buddha, yang kita kenal sebagai nabi karena ketentuan agama di Indonesia disebut sebagai salah satu nabi di Indonesia. Nah, dua pedagang ini karena terpesona dengan sosok yang agung ini, kemudian ingin meminta sesuatu. Karena dulu belum ada kamera ya, kita nggak bisa selfie bareng. Dan akhirnya oleh Buddha diberikan helai rambut. Jadi memang sosoknya ini, kalau kita lihat patung-patung ini sebagai sesuatu simbolik yang berkembang. Jadi dimulai dari rambut itu yang kemudian dimasukkan dalam stupa oleh dua pedagang ini yang bernama Tapusa dan Balika. Nah, jadi kalau kita runut ke sejarah ajaran Buddha seperti itu. Nah, tetapi kalau yang berkembang sekarang, nah tadi seperti yang Bro Antoni yang mencederai umat Buddha, tadi Bro Kevin sebetulnya menyinggung di awal. Sebetulnya berapa banyak sih yang tercederai dengan kasus ini nih? Ada pernah coba dipuling nggak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara berapa banyak yang tersinggung, ya kita bisa lihat dari komen-komen karena ini kan juga terjadinya di sosial media ya. Kita bisa lihat dari komen-komen yang ada di sosial media. Kalau boleh dikatakan, saya rasa yang membela itu hampir 99% lah. Tinggi ini ya? Ya, hampir 100%. Walaupun ada lah 1-2 yang mengatakan ya kita maafkan dan lain sebagainya. Ya itu juga kita hormati gitu. Memang itu kan pendapat pribadi tadi kan. Tapi yang seperti tadi Bro Antoni sampaikan ya, gitu, maafkan bahwa proses yang hukumnya jalan ya. Ya, yang tadi merasa tersinggung ya banyak gitu. Nah, mengenai simbol ya, bahwa ketika kita bicara di level spiritual, saya rasa dengan mudah kita bisa mengabaikan nih tindakan-tindakan seperti ini ya, karena tingkat spiritual orang itu bisa beda-beda. Ada yang sudah mendekati pencerahan sehingga hal-hal yang sifatnya simbolik ini nggak lagi punya makna khusus gitu. Yang kemelekatan istilahnya. Nah, tetapi bagi umat, kita bicara umat level pada umumnya yang masih menggunakan simbol-simbol sebagai bagian dari ritualnya mereka. Contoh kita bicara ketika kita mampir di semua wihara, nggak ada satupun wihara yang tanpa wajah Buddha. Ya, benar. Nah, bagaimana mungkin wajah Buddha yang tadi dia tempatkan di tempat yang sangat terhormat di wihara masing-masing, itu dengan segampangnya gampang diedit gitu. Dengan wajah lain yang juga terkesan untuk mengolok-olok gitu. Bukan diedit lebih agung, lebih gitu agung, loh. lebih indah ya. Lebih mulia, lebih baik gitu, bukan itu. Saya rasa kalau kita semua baik artis ya, Buddhis ataupun non Buddhis yang bisa menggambar wajah Buddha menjadi lebih cerah, lebih baik, saya rasa kita semua menghormati kok. Kita menyambut baik kok. Tapi kalau ada upaya-upaya tangan jahil yang mana mengedit dengan sembarangan, apalagi diedit dengan wajah mirip Bapak Joko Widodo, tokoh utama kita di negara Republik Indonesia ini justru ya. Jadi sekali lagi saya bilang kita mesti pisahkan nih antara praktek spiritual, praktek bermasyarakat. Umat Buddha bagian dari masyarakat Indonesia yang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku juga gitu loh. Ya, benar. Nah, kalau hukumnya sudah membuat ketentuan pagar-pagar bahwa ada yang boleh dan tidak boleh, dan dirasa ini bagian dari yang tidak boleh, dan umat Buddhanya diam, saya rasa nggak bijak juga. Ya. Kalau yang dilanggar itu bagian dari umat Buddha dan umat Buddhanya tidak ada yang melapor gitu loh. Benar. Diam. Sebetulnya kan tadi yang cerita Tapusa Balika dari helai rambut sehingga bisa menjadi stupa ini kan tentu ada proses kan.
Dari proses adanya stupa kemudian terjadinya Buddha Rupang ini juga proses kan. Ya. Ya minimal umat Buddha itu harus sensitif terhadap proses ini. Ya. Jangan sampai proses yang sudah berjalan tahun ini kita sudah 2566 Buddhis era atau tahun Buddhis, justru umat Buddhanya mengabaikan kan. Ya. Nah ini mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Buddhis nih yang menganggap bahwa oh ini hal sepele nih kita nggak perlu melekat. Ya. Ya padahal dalam tataran bermasyarakat justru hal ini yang paling dipentingkan ya. Betul. Nah saya coba dari dua sudut pandang ya, dua angle ya. Jadi angle yang pertama adalah banyak juga yang mengatakan dari sisi internal umat Buddha, hal-hal seperti ini nanti biarlah karma yang bekerja. Nah, begitu kalimat bijaknya. Nah saya coba tadi sedikit mundur lagi di kasus Buddha Bar ya. Kalau kita mengikuti kata-kata seperti itu dan akhirnya kita menjadi pasif ya, apa yang terjadi? Jelas masih ada dia sampai hari ini. Dan informasi yang saya terima saat itu udah disiapkan itu rencana-rencana pembukaan cabang di banyak tempat gitu loh. Udah ada master plan-nya. Sudah ada, sudah bikin planning. Nah pertanyaannya adalah kalau kita umat Buddha bicara tentang karma, nah ini bagian dari saya coba memahami apa yang saya pahami karma ya. Bahwa karma itu bukan cuman hasil akhir yang kita nggak bisa berbuat sesuatu, hanya pasrah memetik buahnya. Oh kalau itu udah buah karmanya, ya biarkan nanti dia bisa tutup sendiri. Nah berarti kita ini berpegang pada hukum karma yang di ujung nih. Yang karma sebagai buah dari proses-proses yang panjang kan. Nah kita nggak meyakini bahwa karma itu bagian dari benih loh. Bahwa kenapa kita percaya karma? Karena kita percaya sesuatu bisa kita rubah gitu loh. Ada kondisi. Ada kondisi yang dengan kerja keras kita, dengan tekad kita bisa berubah sesuatu. Itu yang Buddha ajarkan gitu loh. Kalau kita hanya duduk berpangku pasrah dengan hanya bisa menerima karma, lalu apa beda dengan pemahaman dengan takdir misalkan? Yang dimana kita tidak bisa lebih pasif ya. Pasif gitu loh. Nah, justru karma itu bicara bagaimana kita memperjuangkan sesuatu gitu untuk membuahkan hasil. Nah kalau saat itu kita pasrah diam, belajar sabar, salah nggak? Nggak salah, tetapi kondisinya berbeda. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kalau sesuatu itu nggak nyaman, lalu kamu mendengarkan suara hati kamu, lalu kamu perjuangkan. Dan hasilnya hari ini tutup, dan penodaan pelecehan itu nggak terus-terus terjadi lagi gitu loh. Dan kita membuahkan hasil gitu. Nah kasus ini juga sama. Kalau ada orang bijak lagi yang mengatakan udahlah biarkanlah itu karmanya, lalu pembiaran ini terus terjadi, bayangkan kelak, oh ini kasus Mem Borobudur ini ternyata umat Buddha nggak tersinggung dan pemaaf, ya udah berarti mereka nggak terluka, nggak bisa jadi korban. Akhirnya akan banyak nanti kreativitas jahil yang terus menerus menggunakan simbol ini untuk urusan lebih remeh-temeh gitu loh. Untuk urusan yang ya bisa karena jahil, bisa memang untuk tujuan melecehkan, tujuan untuk penodaan dan lain sebagainya. Dan yang saya mau katakan, pada akhirnya ini bukan bicara tentang bagaimana perasaan Anda sebagai umat Buddha, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga Buddha Dharma bagi kelangsungan penerus-penerus kita. Bagaimana dengan anak kita nanti melihat simbol agamanya, melihat simbol yang diyakininya, tapi tidak punya harkat gitu loh. Tidak punya derajat yang bisa dihormati gitu loh. Nah, itu tanggung jawab kita loh. Di depan mata kita melihat itu nggak benar dan kita diam, bahkan kita lebih cenderung pengecut, penakut. Karena kita nggak mau berjuang sesuatu, lalu kita membela diri dengan kalimat bijak gitu loh. Nah itu yang DN coba sampaikan. Bahwa bukan berarti ini semua bertumpu kepada apa yang kami lakukan. Enggak, setiap umat Buddha punya kewajiban itu. Jadi tadi saya bicara tentang hukum karmanya tadi. Jadi justru ini kesempatan baik untuk kita menanamkan benih yang baik gitu loh. Untuk menjaga image, menjaga citra. Agama Buddha lebih terhormat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah saya bicara bahwa nanti cut sebentar ya. Saya mikir dulu nih. Tadi udah dipikirin nih poin kedua nih. Karena nggak pakai contekan. Sebentar. Poin kedua adalah tadi kan tentang karma ya. Poin kedua adalah kebencian, bukan? Bukan. Saya tadi mau bicara tentang kebenaran. Simbolnya ya.
blank nih. Nah, mungkin sambil nunggu saya bisa katakan teman-teman atau sahabat Buddhis ini mungkin mereka mau bijaksana, tetapi lupa bahwa mereka harus bijak sini. Oh, oke. Nah, oke. Lanjut ya. Boleh. Karena bijak sini nih. Ya. Jadi keinget langsung. Jadi ke-trigger. Oke. Jadi gini, poin kedua adalah pemahaman Dharma yang saya yakini, ya. Persis itu tertuang dalam saya sempat dengar juga ya dari teman-teman praktisi Dharma ya, bahwa Dharma itu bukan hanya bicara transformasi diri. Oh ya. Jadi ketika Anda belajar sabar, Anda belajar nerima, Anda belajar legowo, saya bilang itu Anda belajar tentang transformasi diri, nggak apa-apa. Anda menggunakan Dharma untuk memperbaiki ego Anda, memperbaiki ego atau kebencian, dendam, itu bagus banget. Tapi jangan lupa bahwa Dharma juga bicara bagaimana melakukan transformasi sosial. Yeah. Kita bicara mulai dari guru kita deh, Siddhartha Gautama. Ketika dia melakukan proses transformasi diri, dengan dia mulai dari menyiksa diri, sampai dia melakukan praktek-praktek Dharma yang benar, melalui jalan Dharma berunsur 8 itu, jalan tengah, dan lain sebagainya, akhirnya mencapai Buddha. Pertanyaan saya, ketika dia berhasil mentransformasi dirinya, apakah itu berhenti di situ sebagai praktisi Dharma? Tidak, justru mengajarkan pihak lain, bahkan justru, para dewa juga diajarkan. Disitulah bahwa Dharma harusnya digunakan juga bukan hanya untuk merubah Anda, bukan hanya untuk merubah kita sebagai praktisi Dharma, tapi kita punya tanggung jawab. Ketika Anda mengerti Dharma, Anda harus proaktif merubah lingkungan. Itu baru praktisi Dharma gitu loh. Kalau Buddha dengan kemudahannya dia mau menyampaikan pesan itu hanya untuk merubah dirinya, dia nggak akan melakukan pembabaran Dharma. Dia nggak akan capek-capek puluhan tahun berkeliling. Tinggal di hutan aja sendiri. Betul. Di goa, ya kan? Atau dia langsung moksa, atau dia langsung parinibbana. Tetapi dia masih berkeliling. Lalu kita lihat tokoh lain seperti Raja Asoka. Ketika dia begitu kejam, begitu kuat dan berkuasa, akhirnya menguasai kekaisaran India saat itu. Dan dia menemukan Dharma. Apakah berhenti di situ? Enggak. Dia menjadi duta Dharma. Dia mentransformasi sosial juga. Nah, ini yang saya rasa banyak dilupakan oleh praktisi Dharma di Indonesia gitu loh. Ketika Anda menggunakan Dharma untuk memperbaiki diri Anda, itu keren banget. Namun jangan lupa ada bagian kedua. Bagian Anda untuk melakukan transformasi sosial. Yang saya katakan transformasi sosial bukan berarti ayo ikut DN kita nuntut bareng-bareng. Enggak juga. Kalau terpanggil tentu ayo gitu loh. Tapi kalau Anda melihat ketidakbenaran di depan mata Anda, di lingkungan komplek Anda, berani nggak bersuara? Berani nggak bersikap? Dengan cetana, dengan niat, kontribusi Anda memperbaiki lingkungan Anda. Kalau di lingkungan kantor Anda ada yang nggak benar, sebagai praktisi Dharma, bisa nggak Anda turut serta memperbaiki lingkungan kantor Anda? Seperti yang Bu Antoni katakan, memperjuangkan kebenaran. Betul. Itulah saya rasa pesan juga yang kami mau sampaikan. Jangan hanya menjadi umat Buddha yang asik dengan diri sendiri justru ya. Karma perbuatan sila panya samadinya untuk diri sendiri, yaitu egois banget menurut saya. Menikmati Dharma, kebenaran Dharma hanya untuk dirinya sendiri, tanpa berbuat sesuatu bagi lingkungan sosialnya. Dan menurut saya, bagi saya, ya nggak sempurna. Kalau benar-benar praktisi Dharma, kadang-kadang melakukan ini bro, ini bukan pekerjaan asik loh. Anda bisa diteror, Anda bisa ketemu musuh baru, Anda bisa capek, Anda bisa stres, Anda bisa menghabiskan banyak waktu. Ini bukan hal yang nyaman. Tetapi hati nurani ini berkata lain gitu. Ketika Anda melihat sesuatu di depan mata Anda, dan Anda merasa ini nggak benar, dan Anda diam, Anda ini membohongi. Dan tadi Buddha udah mengatakan Dhamma itu sama dengan kebenaran. Betul kan? Selain maksud maknanya adalah ajaran Buddha, makna lain dari Dharma adalah kebenaran. Sekali lagi, kalau Anda praktek dan praktisi kebenaran, dan kebenaran itu lagi diinjak, kebenaran itu lagi disemena-menakan, dan Anda diam. Nah itu loh.
Nah, sekarang coba saya balik lagi ke Bro Antoni. Nah, apakah cara-cara yang dijalani oleh teman-teman sekarang ini untuk dengan kasus yang terakhir yakin untuk bisa memperoleh satu, saya sebut bukan kemenangan ya, tetapi hasil yang lebih baik, sehingga mereka, maksudnya kita-kita ini yang beragama merasa terlindungi nantinya, bahwa jangan sampai ada pihak lain yang semena-mena. Betul. Nah, menurut Bro Antoni gimana nih? Ya, di Indonesia ini kan landasannya aja udah negara hukum yang berketuhanan ya. Ya, semua masyarakat di Indonesia ini kan udah jelas mempunyai kepercayaan masing-masing, Tuhannya masing-masing gitu kan. Jangan sampai hal-hal seperti ini yang tadi Bro Kevin bilang menjadi hal-hal yang lumrah atau dibiasakan, sehingga suatu hal yang sakral di agama yang harusnya ditinggikan, dimartabatkan, tetapi menjadi bahan lelucon. Jadi mungkin membuat agama jadi permisif ya. Betul, apalagi ya kita tidak menyangkut sekedar agama Buddhis saja, tapi untuk semua agama ya. Jadi jangan sampai nanti kedepannya masyarakat kita itu semakin tidak menghargai satu sama lain, ataupun istilahnya dengan simbol-simbol agama lain gitu kan. Jadi istilahnya bercandaan atau sekedar istilahnya bikin lelucon. Walaupun tujuannya hanya lelucon ya. Iya, hanya lelucon, betul. Tapi janganlah menggunakan simbol-simbol yang memang disakralkan oleh setiap agama masing-masing gitu kan. Karena negara kita juga udah diatur dengan undang-undang, bahwa Bro Kevin sendiri udah menyampaikan bahwa masyarakat itu udah diatur, udah ada yang mengatur, yaitu dengan aturan-aturan hukum. Ya jangan lagi mesti ditabrak gitu kan, bahwa sesuatu hal yang boleh dan yang nggak boleh gitu kan. Agama pun istilahnya sudah mengatur juga kan hal-hal yang dalam agama itu diajarkan untuk boleh dan untuk tidak, itu kan udah diajarkan juga, dan ditegaskan lagi bahwa untuk hidup bermasyarakat, istilahnya kan kalau untuk hidup beragama kan bisa istilahnya dari individu ke Tuhannya. Nah, tapi kan Bro Kevin sendiri juga menyampaikan, ya kalau lu cuma buat hidup lu dengan Tuhan lu, ya udah sendiri aja. Tapi kan nggak ada sosialisasinya ke masyarakat, ya bahwa makanya kebenaran itu tidak akan timbul kalau kita tidak memperjuangkannya gitu kan. Karena kita hidup berkomunitas. Betul, kita berkomunitas, bermasyarakat. Kalau punya kebaikan tapi disimpan sendiri, ya bagaimana orang bisa merasakan bahwa di sekeliling kita ada yang kesusahan? Kita tidak bisa merasakan gitu kan. Hidup aja di goa gitu. Kalau sekedar istilahnya hidup tapi untuk diri sendiri gitu kan, tidak mau pusing untuk mengambil bagian bahwa ini tuh kebenaran itu harus diperjuangkan gitu kan, karena kebenaran ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya gitu. Walaupun Tuhan kita istilahnya ya bisa istilahnya Tuhan itu mempunyai kekuatan gitu kan, istilahnya bisa kepada orang-orang itu bisa istilahnya memunculkan kebenaran itu. Tapi kan gimana manusia itu sendiri, bagaimana memperjuangkan kebenaran itu akan timbul atau enggak gitu kan. Apakah iya kita akan membiarkan kezaliman ini dibiarkan aja gitu kan, tidak ada suatu upaya dari individu. Sebenarnya Bro Kevin ini kan terpanggil ya dari individu, walaupun banyak gitu kan, tapi kan yang nyata-nyata mau turun, yang disampaikan Bro Kevin bahwa melakukan hal-hal seperti ini kan banyak resikonya juga. Itu banyak musuh baru, banyak waktu yang terbuang gitu kan. Jadi memang istilahnya butuh orang-orang yang memang harus ada untuk tampil gitu kan, bahwa kita ini ya nggak bisa mengharapkan suatu kebenaran ini dengan diam, nggak bisa. Walaupun ini sabar, ya sabar dalam hal apa dulu gitu kan. Ya jangan semuanya dalam kata sabar itu, yang saya setuju sama Bro Kevin tadi sampaikan, bahwa ketika kita nggak punya nyali jangan ditutupin dengan kata-kata bijak, dengan kata sabar gitu kan. Kalau nggak mampu ya setidaknya memberikan suatu dorongan bahwa ya jangan kalian berlindung pada kata-kata yang bijak untuk memprotek diri kita, bahwa kita tuh pengecut gitu kan. Kita nggak mempunyai nyali, bahwa untuk memperjuangkan ini kita harus memang butuh keyakinan, butuh istilahnya power, yang harus siap lah untuk resiko-resiko di belakangnya pasti harus ada gitu kan. Ya kedepannya sih istilahnya untuk masyarakat di Indonesia ini harusnya ya lebih bijak lah. Apalagi sekarang kita kan di era digital ini, semua masyarakat kebanyakan kan di sosial media. Kayak contohnya kayak ini kan yang rame kan, yang Bro Kevin sampaikan kan, bahwa bisa melihat bahwa yang nggak setuju, yang merasa tercederai itu dari mana? Ya dari komen-komen. Karena kebanyakan dari komen-komen netizen tersebut kan banyak yang mencela kan, bahwa hal-hal seperti itu nggak pantas seorang public figure ikut-ikutan gitu kan
dengan alasan bahwa di mention ya. Kalau di mention ya tinggal komen dong ke profil yang mention, nggak usah ikut-ikutan dia. Justru harusnya dihentikan pada saat itu. Betul, harusnya kan lebih bijak gitu kan. Kalau walaupun ada yang mention, ya contoh saya dipanggil, ada panggilan istilahnya untuk berbuat kejahatan, masa kita harus ikut-ikutan? Harusnya kan tidak. Kita kan istilahnya sudah mengetahui gitu kan. Harusnya melaporkan. Betul, harusnya kan udah mengetahui. Tapi kalau kasus ini justru melaporkannya terakhir ya, setelah dipanggil. Ya, betul. Setelah timbul suatu persoalan bahwa ini kan kita bisa melihat kan, beliau ini ketika melaporkan ini kan ketika ada berita-berita yang Bro Kevin akan ada wacana untuk melaporkan kan, tapi beliau colong star istilahnya melaporkan pada hari sebelumnya bahwa kita kemarin hari Sabtu kita hari Jumat beliau melaporkannya itu pas malam itu bikin laporan untuk yang penyebar di awal. Tidak, kalau nggak salah ada tiga akun betul. Nah 3 akun itu terduga bahwa yang menyebarkan di awal. Alasan beliau, teman kita kan mengejarnya bukan alasan pembuat, tapi kan yang turut serta menyebarkan gitu kan. Makanya kita dengan alasan tersebut ya terserah, situ mau melaporkan ya nggak masalah. Itu kewajiban sebagai warga negara. Semua hak warga negara Indonesia terjamin oleh undang-undang bahwa bisa melaporkan, silahkan. Gitu. Tapi kan saudara juga merupakan rangkaian daripada tindak pidana tersebut, prosesnya, sehingga menjadi suatu yang viral itu kan waktu penyebaran itu kan dilakukan oleh public figure yang mempunyai banyak followers. Waktu awal-awal memang belum seviral ini kan. Ya mungkin kan karena pengikutnya kan dikit, sedangkan kebanyakan kan akun yang dilaporkan kemarin yang 3 itu kan anonim. Tidak jelas individunya itu siapa. Kalau ini kan jelas. Kita mengenalnya sebagai public figure, tokoh nasional lah ibaratnya, mantan pejabat mempunyai jabatan strategis. Tapi melakukan tindakan-tindakan tersebut kan sangat disayangkan, tidak bijak kan. Harusnya bisa memberikan edukasi, bimbingan ke masyarakat Indonesia ini kan. Kita kan sangat rentan ini kan kalau melihat sosial media ini kan banyak gesekan gitu. Hal-hal seperti ini jangan sampailah menjadi isu-isu nasional yang akan berkembang luas, menimbulkan suatu konflik gitu. Ya, Bro Antoni, kalau dengan bagi mereka yang melakukan hal seperti ini, secara undang-undang itu hukumannya seperti apa? Ini masuk hukum pidana atau perdata nih? Pidana ya langsung. Betul. Berhubung ini tindak pidana yang terjadi di sosial media, kita juga sudah mempunyai undang-undang UITE. Nah ini kan terkait penyebaran. Nah kita kan kemarin melaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal di pasal 28 ayat 2-nya, bahwa setiap orang yang menyebarkan dengan sengaja tanpa hak ya, di pasal 28 bisa dibaca lebih jelasnya nanti kan. Nah di situ kan disebutkan bahwa ancaman hukuman itu di pasal 45 udah disebutkan ketentuan pidananya, bahwa di situ diancam dengan pidana minimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Dan di kitab undang-undang hukum pidananya itu juga sudah ada tentang penistaan agama di muka umum. Nah, itu di pasal 156-nya ayat A-nya. Ya contoh kasus sebelumnya kan yang pernah kena di pasal 16A-nya kan waktu ramai pemilihan gubernur DKI. Ya Pak Ahok itu kan juga kena di pasal 1. Oh itu beliau terjerat dengan hal yang sama ya? Hal yang sama, cuma kan beliau bukan, sebenarnya dia lebih karena waktu itu kan memang kejadiannya di muka umum ketika sedang kampanye ya. Jadi disangkakannya makanya lebih kenanya ke pasal 156A-nya. Kalau yang ini kan kita lebih ke pasal UITE-nya karena memang medianya dari awal emang di sosial media gitu kan. Cuma kita juga kemarin ikutkan juga di pasal 156A-nya, kita juga laporkan juga. Jadi nanti sebagai alternatif. Jadi dua-duanya bisa maju. Jadi nanti dari penegak hukum, kepolisian atau jaksa nanti akan melakukan penyidikan bahwa nanti akan dikerucutkan bahwa tindakan pidana ini lebih menyangkut ke pasal mana yang paling tepat gitu. Karena memang di Indonesia ini kan seseorang melakukan tindak pidana itu harus disebutkan unsur-unsurnya, harus jelas. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan bahwa penerapan pasalnya itu nggak sesuai dengan tindak pidananya. Ya, karena banyak dikatakan pasal karet. Betul, tapi kan memang di situ kan unsur-unsurnya sudah disebutkan bahwa ada melakukan isu syara kan terkait dengan suku, agama gitu kan. Jadi udah jelas bahwa terkait apa yang kita laporkan ini memang masuk ruang lingkup dalam unsur-unsur pasal 28 ini di dalam UITE. Nah, makanya kita mengupayakan nanti ke depannya kita akan menunggu dari
kepolisian nanti setelah proses berikutnya. Nanti kita akan memantau karena kan kita sudah mempunyai laporan polisi, jadi nanti kita bisa memantau dari perkembangan penyidikan tersebut. Jadi penaltinya bukan penalti tapi vonisnya itu maksimal 6 tahun dan secara materi 1 miliar ya. Betul. Nah, itu kan maksimalnya dalam undang-undang tersebut. Nah, nanti kan penuntutan maksimal itu ada kewenangan dari jaksa. Ya, karena itu merupakan suatu tanggung jawab dari jaksa bahwa nanti dia akan melakukan penuntutan untuk memproses ketika di peradilan. Nah, untuk putusan akhir tentunya ada di hakim. Hakim akan menilai bahwa persoalan ini akan diputus berapa lamanya, itu kan hak prerogatif daripada hakim. Jadi istilahnya kita tidak bisa ikut campur atau Bro Kevin nggak ini waktu melaporkan tidak meminta yang setinggi-tingginya itu? Oh tidak. Kita sebagai pelapor kita hanya melaporkan bahwa ini ada terduga, yang kita sebutnya terduga ya, karena masih proses, belum ada putusan dari kepolisian bahwa untuk menetapkan tersangka. Jadi kita sebutnya terduga. Terduga tersangka ini kan kita hanya melaporkan bahwa ini ada pelanggaran nih terkait pasal-pasal tentang penistaan agama nih, yaitu yang diatur dalam pasal 28 di UU ITE-nya, di 156A-nya, di KUHP-nya. Nah, kita melaporkan kepada kepolisian bahwa terduga tersangka ini telah melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang pidana di Indonesia ini. Ya, selebihnya kita serahkan kepada kepolisian untuk nanti melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan bukti-bukti selanjutnya. Nanti kan ada pemanggilan ulang untuk pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, sehingga nanti dalam satu rangkaian itu polisi itu dapat menentukan bahwa ini telah terjadi tindak pidana, sehingga nanti dapat memutuskan bahwa orang tersebut menjadi tersangka. Itu nanti kan masih perkembangan, masih proses. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan di awal. Kirain waktu pada saat melaporkan udah langsung meminta yang seberat-beratnya. Tidak, karena kita itu dalam hukum pidana itu yang bisa menentukan itu yang menuntut adalah kewenangan jaksa. Karena jaksa adalah sebagai kuasa hukumnya istilahnya daripada negara. Karena ini kan yang menyangkut publik itu kan diatur oleh negara. Bukan, kalau hukum perdata kan lebih ke personal. Kalau personal memang iya, kita ketika mengajukan gugatan memang di awal pengadilan kita udah minta kerugian, bahwa kita menderita kerugian seberapa besar, ada kerugian material dan imaterial. Nah, kita memang yang menuntut langsung karena itu personal, karena kita yang mengalami kerugian. Tapi kalau dalam hal pidana ini adalah negara yang mengatur. Jadi pelapor adalah yang dianggap sebagai korban, melaporkan, untuk nanti penuntutan itu sepenuhnya dari jaksa. Jadi kita menyerahkan bahwa penuntutan itu adalah ke jaksa. Berapa lamanya nanti kalau hakim memproses berapa lama, itu memang negara yang mengaturnya. Tapi kalau untuk jika ada kasus, mungkin kalau saya sebut sebagai blasfemi ya, karena penistaan agama. Secara semua agama di Indonesia ini rata ya, sama semua maksudnya. Diakui semua sama ya. Jadi kalau masing-masing agama ada yang merasa dinistakan, kita melaporkan pasti akan ditindak gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di-compare dengan yang kasus terakhir, justru kok sepertinya kasus Bro Kevin ini kalah prioritas ya, apa kurang viral nih mungkin? Justru kasus yang kita tangani malah lebih viral ya. Lebih viral ya. Karena kan menyangkut pejabat publik kan. Kalau kemarin-kemarin kan yang contohnya MKC ini kan tidak secara langsung, tapi dia membahas tentang agama di portal YouTube-nya, di channel YouTube-nya itu kan. Jadi istilahnya dia menyinggung tetapi bukan tapi langsung istilahnya ya memang ke agama salah satu golongan gitu kan, dengan dia istilahnya membuat konten-konten yang bersinggungan lah. Tapi kan kalau ini lebih viralnya kan pertama yang menyebarkan, lebih viralnya itu yang menyebarkan kan, karena menyebarkan ini pertama public figure, mempunyai followers yang banyak, influencer gitu kan. Terus yang kedua mantan daripada istilah tokoh nasional. Jadi istilahnya powernya ini lebih berasa kan power. Coba kalau yang menyebarkan itu orang umum, nggak akan seheboh ini kan. Nah, ini kan malah justru karena udah viral terus heboh lebih, karena kemarin kan sebenarnya kan kita alasan dari pihak kepolisian kan kita tidak ingin membenturkan sebenarnya. Alasan dari pertama kita yang pelaporan pertama itu kita ditolak karena ada yang melapor dengan pasal yang sama dengan orang yang sama, alasan tersebut untuk lebih mengefisiensikan
proses penyelidikannya. Jadi biar nggak tumpang tindih nih pemeriksaannya. Tapi kan sebenarnya kan dalam undang-undang tersebut kan tidak ada larangan juga. Itu hanya persoalan teknis sebenarnya. Karena dalam KUHP-nya sendiri, ketika suatu masyarakat melapor dengan istilahnya ini kan yang memang dirugikan kan masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi kan walaupun sudah ada yang melapor, mau beberapa pun yang melapor, ya nggak masalah. Harusnya diakomodir aja gitu kan, diterima gitu kan. Tapi kebetulan ketika Bro Kevin diwawancari lagi kan, terus menyampaikan bahwa ini ada penolakan, kan terus muncullah bahwa ada tanggapan-tanggapan dari publik. Nah, itu dia, maksud saya mesti diviralkan baru diproses gitu. Sebenarnya sih harusnya untuk penegak hukum kita sih tidak melihat hal itu ya seharusnya. Tidak melihat seperti itu ya. Dan sebetulnya tidak ada prioritas untuk agama manapun dalam memproses jika ada kejadian yang sama. Karena kita semuanya di mata hukum dianggapnya sama. Gitu. Ya, semoga nanti para penonton kita sahabat Hama ini juga aware bahwa di mata hukum semua sama. Dan secara agama di Indonesia juga sebetulnya sama. Hanya jumlahnya saja yang berbeda, ada yang minoritas dan mayoritas. Tapi secara kepentingan hak-haknya sama semua ya. Sehingga jangan ragu kalau sampai seperti yang Bro Kevin sampaikan, walaupun ada umat Buddha di kota yang mungkin secara populasinya kecil, ada kejadian seperti ini dan memang bisa dimasukkan secara pidana, bisa dilaporkan ya. Jangan kita diam saja seperti batu dan istilah Bro Kevin ini bersembunyi di balik kalimat bijak. Yang kalau saya sampaikan dia di bijaksana, dia belum bijak sini. Padahal kita lagi di sini gitu. Bro Kevin ada yang mau disampaikan nih? Kira-kira. Iya, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan kita bisa sharing seperti ini. Sebenarnya bagian juga kita mengedukasi gitu ya kepada teman-teman kita sedharma, umat Buddha maupun masyarakat luas bahwa khusus untuk teman-teman umat Buddha mungkin pesannya dua hal tadi. Yang pertama tadi terkait dengan kita ini sebenarnya jangan bicara Anda itu minoritas atau mayoritas gitu. Jadi seharusnya setiap orang itu tadi punya hak yang sama, punya di mata hukum itu kita tuh sama gitu ya. Nah kalau kita bicara tadi tentang hukum karma, baiknya kita kembali memahami hukum karma itu justru kita harus lebih proaktif. Kalau kita mengenali sifat-sifat hukum karma. Esensi dari hukum karma ya, bukan hanya teori. Betul. Jadi hukum karma itu bukan hanya Anda diam lalu ada buah yang jatuh di depan Anda langsung bentuknya dikelupas di depan meja gitu. Anda tinggal nyuap gitu loh. Bahkan kalau perlu dengan pemahaman tadi itu jauh. Kalau perlu kita nggak usah ngupas gitu loh. Kita nggak usah nyuap juga. Tiba-tiba buahnya langsung masuk ke dalam perut, langsung kenyang. Kan bukan begitu. Tetapi untuk bisa masuk ke dalam mulut Anda, buah itu kan juga butuh diperjuangkan gitu loh. Ya, diproses. Mulai dari Anda beli di pasar lah, atau mungkin Anda mau tanam sendiri di kebun Anda, silakan. Tetapi kan butuh dilakukan sesuatu, do something, agar Anda bisa mendapatkan buah itu gitu. Nah, kalau kita bicara hukum karma, kalau kita mau menghasilkan pendidikan yang baik, kita juga harus terlibat untuk mengerjakan bagian-bagian itu gitu. Baru kita bisa membuahkan hasil yang kita inginkan gitu. Jadi bukan berarti Anda duduk diam lalu Anda berharap segala sesuatu itu menjadi baik karena buah karma lampau Anda gitu. Enggak. Itu pun harus Anda memulai melakukan benih-benih yang baru untuk bisa menikmati buah hasil di masa depan. Nah, tadi kita bicara tentang Buddha Bar, udah kita buktikan dengan kita bersuara, kita tolak dan kita perjuangkan. Itu juga bukan dalam hitungan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tapi berlangsung hampir 2 tahun. Teman-teman mengawal itu di DPR, di DPRD, melalui eksekutif, kepala dinas, dan lain sebagainya. Kita lakukan segala cara, baik itu persuasif, baik itu dengan tindakan aksi, yang juga dengan nilai-nilai dharma, kita sopan, kita tidak merusak, kita juga jaga kebersihan, dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya menyuarakan suara kita gitu loh. Nah itu prosesnya panjang, bukan berarti sekali turun atau teman-teman aksi lalu selesai tuntas. Enggak, kita mesti konsisten dan akhirnya kita semua nikmati bersama. Ditutup dan memberi dampak efek domino kepada yang lain. Jadi bukan dengan anarkis juga ya? Enggak. Itu yang harus dihindari, betul, anarkis itu ya? Betul. Nah,
sama dengan kasus ini, mari kita suarakan sama-sama bagi teman-teman yang mau bersikap, ayo gitu loh. Tapi yang memilih sikap yang berbeda kami hargai, tapi minimal jangan menghambat teman-teman yang mau menyuarakan haknya gitu loh. Nah, ini kita bicara tentang hukum karma. Yang kedua tadi saya memahami dharma dengan menjadikan dharma bagian dari merubah diri, transformasi. Tetapi yes, bahasanya transformasi diri, tetapi juga jadikan dharma untuk bertransformasi sosial. Bukan hanya dalam kasus ini. Kasus ini cuma satu pembelajaran buat kita. Kasus ini cuma bagian dari apa yang sedang kita melatih dharma juga gitu. Nah, mau nggak kita menjadikan kasus-kasus serupa di lingkungan Anda, di kantor, di lingkungan, di jalan raya juga bisa jadi gitu loh. Yeah. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, oh jangan, sabar, kita nggak mau ikut terlibat. Ada orang berkelahi di jalan tol, Anda praktisi dharma nih, ya udah, saya nggak ada urusan, itu karmanya dia, kita biarin aja. Orang ketabrak, orang kecelakaan di jalan, Anda melihat itu dan Anda tidak melakukan sesuatu. Itu kan praktisi dharma menurut saya. Ya, itu justru yang menjadi sifat masyarakat luar yang disebut sebagai bystander, yang berpikir bahwa dia tidak perlu melakukan sesuatu karena akan ada orang lain yang melakukannya. Iya, dan akhirnya setiap orang berpikir seperti itu, tidak ada yang melakukannya. Yes. Acuh dirinya. Iya. Nah, apakah itu nggak terjadi dengan komunitas kita hari ini? Memang seperti itu yang kita alami sekarang. Itulah yang kita hadapi. Itulah pesan yang mau kita sampaikan. Jangan cuek, jangan egois. Belajar dharma untuk praktek dan pemahaman diri Anda sendiri. Yeah. Tetapi do something, karena dharma ada bagian kedua adalah mentransformasi sosial. Jadikan dharma ajaran-ajaran kebenaran yang telah kita pahami untuk merubah sesuatu. Itu dengan cara apa? Bukan hanya dengan keyakinan, bukan cuma dengan bicara, tapi do something. Saya rasa mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, ini cukup menarik. Semoga jangan sampai ada kejadian serupa lagi ya. Jadi Dharmapala Nusantara, Dharmapala ya? Iya, Dharmapala Nusantara. Dharmapala Nusantara jangan jadi FPB ya, Front Pembela Buddhis, bukan ya? Ya, karena tentu tujuannya kan untuk transformasi sosial kan, yang tentunya bukan hanya membela setiap kasus-kasus yang muncul di kedepan hari, justru sebaiknya kasus itu tidak perlu muncul, sehingga transformasi kita akan lebih yang baik lagi. Baik, terima kasih nih waktunya Bro Kevin dan Bro Anthony. Semoga kita ketemu nanti kalau diundang lagi bersedia dan ada hasil yang baik. Siap. Baik bukan hanya untuk khusus yang umat Buddha, tetapi umumnya umat beragama di Indonesia. Setuju. Terima kasih. Terima kasih.